Lalu ada kisah Suraqah bin Malik, ya. Suraqah bin Malik yang mengejar Nabi, kisah Al-Ghar, ya. Hadithul Hijrah dan lain sebagainya. Apalagi kelebihan Nabi yang disebutkan di kitab ini, kelebihan berikut ada dalam surah Al-Kautsar. Apa keunikan surat Al-Kautsar? Coba lihat di surah Al-Kautsar tidak ada huruf qafnya. Ada nggak? Ada nggak? Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ketemu qaf nggak? Ini ulama yang ngomong ya. Satu-satunya surat yang tidak ada huruf qafnya. Terus inna a'tainaka, sesungguhnya kami memberikan engkau wahai Muhammad Al-Kautsar. Al-Kautsar ini haudau, haudnya Nabi. Kadang-kadang orang memisahkan antara haud dengan Kautsar. Kautsar itu nama haudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari, ana faratukum alal haud, aku lebih dahulu menunggu kalian di telagaku. Jadi Al-Kautsar adalah telaga, siapapun yang meminumnya walaupun setetes dia tidak akan haus sama sekali. Coba nih, ingin ingat, minum setetes, satu teguk, nggak haus. Terus untuk apa minum di surga? Untuk apa dong? Ya kan, ada kan minuman surga empat sungai. Sungai air mineral, bukan aqua ya, bukan le mineral, bukan apa lagi itu mereknya tadi. Bukan. Sungai madu, sungai susu, sungai khamar. Untuk apa lagi? Udah minum nih, kata Nabi, siapa yang meminumnya lam yazma abadan. Ya, man syaribahu lam yazma abadan. Yang minum air Al-Kautsar tidak akan haus sama sekali. Nabi punya aset di alam sana. Kaya nggak Nabi itu? Orang yang baru punya mata air dibeli di Bogor, kaya dia sekarang. Makanya Nabi ketika perang, ini perang, air habis, tinggal beliau ngambil aja di sono, keluarin pakai tangannya. Ngayal nggak tuh? Ya, selamat berkhayal. Emang kayak gitu ngayal? Ya tidak, emang begitu hadisnya. Coba dari mana air? Nggak ada selang di tangan Nabi, air keluar. Kalau Nabi tidak punya koneksi dengan alam lain dan tidak punya aset di alam lain, gimana ngeluarin airnya? Yang minum 7 ribuan, bahkan di hadisnya ribuan, alaf yashrabuna min ma, ya, yang ada ya fatafajjar min khilali asabi'i, yang keluar dari pancaran air ininya. Ya kan? Dahsyat gitu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi teman-teman, inilah uniknya teka-teki surga. Ya. Kan di Quran kan ada disebutkan wa yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Di surga itu minumnya itu minum berkelas, menunjukkan kemewahan. Sedangkan minum al-haud itu kebutuhan keperluan kita kepada ma'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang di surga itu kayak coba antum minum kopi kita tuh biar enakan kopi kita loh. Kenapa orang kemudian senang duduk di salah satu kafe yang bermerek itu? Karena dia ada mereknya, merek sono, merek US, ya kan? Padahal kopi lebih enak kita. Lebih enak kopi Aceh, kopi Mandailing, kopi Toraja, ya kan? Kopi mana lagi tuh? Temanggung, apa? Kopi mana? Kopi Sangka. boleh, enak tuh. Kopi Jambi, kopi Padang itu mirip-mirip ya. Kenapa duduknya itu yang beda? Ini duduknya ada gayanya, gelasnya lain, ya kan? Makanya di Quran disebutkan kas, gelasnya keren, gelasnya cap surga. Itu yang membedakannya. Mulai bisa paham? Kita nggak haus kok. Untuk apa kita minum-minum di surga?
Karena di dunia antum suka nongkrong minum di kafe-kafe, nyampe di sana kan tubuhnya dikasih lagi, bahkan tubuhnya lebih perfect, keinginan nongkrongnya lebih tinggi. Serius, ya? Yang jomblo keinginan menikahnya tinggi. Di sono Allah lipat gandakan 100 kali lipat, bahkan 1000 kali lipat barangkali. Kata 100, 1000 itu kan menunjukkan banyak aja. Jadi itu hobi aja, hobi. Kalau gitu kita minum kopi dulu ya. Ini gak ada mereknya ya, apalagi merek surga. Bismillah. Ini karena yang ngidangin istri saya ini. Bismillah. Sudah rokok. Jangankan rokok, khamar aja ada. Narkoba ada di sono. Jadi halal semua di sana. Pertanyaan berikutnya, apinya di mana? Gampang, tinggal colek. Dunia ini ada api kok, apalagi di surga. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Apapun yang kamu mau ada di situ. Kami punya asetnya, kami punya mazid, ya. Kami bisa tambahkan sesuka kami. Jadi surga itu sendiri disebutkan kalimat mathal. Bagi saya amsal tentang surga, perumpamaan surga itu semuanya teka-teki. Teka-teki menarik dan indah. Dan main teka-teki asik nggak? Asik. Ada kitab yang ajib, meskipun di ujung kitabnya agak ada sedikit persoalan. Kitab Hadil Arwah, karya Allama Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahmatullah alaih. Meskipun beliau ini berguru ke Ibnu Taimiyah dan membela akidah Ibnu Taimiyah, tapi di akhir-akhirnya beliau menjadi sufi. Dan buktinya kitabnya banyak sekali, lebih dari 10 judul yang saya tahu, nggak tahu yang saya nggak tahu, ya, berbicara tentang kebahagiaan. Miftahus Sa'ada, ada Uddatus Sabar, ya, Iddatus Sabar apa Uddatus Sabar? Uddatus Sabar. Ada Madarijus Salikin, ada Radatul Muhibbin. Nah, itu yang jomblo-jomblo tuh biar cepat menikah, ya. Ar-Ruh. Itu ajib-ajib semua kitabnya, ya. Wah, dia udah ganti status ya. Ya. Laura Rokiin. Nggak bisa dibully lagi. Taib. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah menganugerahkan kamu aset yang besar, hai Muhammad, bernama Al-Kautsar. A'ta secara harfiah itu fi'il madhi, mudhari' atau amr. Kata past tense bukan. Berarti telah dikasih. Makanya Nabi ketika lagi pacaklik bisa ngeluarin air dari tangannya. Indi afdalul miyah fil alam ma'ul ladzi yatafajjar min asabi'ih. Bagi saya, dengan kelemahan ilmu saya, tapi saya berpandangan bahwa air yang paling mulia adalah air yang keluar dari jari-jari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Allah marzuqna syurba al-kautsar haudan Nabi sallallahu alaihi wasallam bihaqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi asma'ikal izam, amin ya rabbal alamin. Fasalli li rabbika wanhar, ya. Fasalli, apa arti fasalli? Maka salatlah li rabbik. Nah, ini kata kunci bahwa salat itu memang li, dan kata kunci berikutnya rabb. Maka as-salah itu adalah hubungan ubudiyah antara hamba dan rabb, rububiyah. Maka lafaznya fasalli li rabbik. Salat itu kaitannya dengan rububiyah. Inilah kenapa wajib salat. Kalau uluhiyah orang bermakrifat cukup, tapi kalau rububiyah dia mesti tunduk, dia mesti sujud. Dan berkali-kali saya sampaikan, kalau kita melihat orang tidak sholat, husnuzon aja. Mungkin mata kita melihat dia nggak sholat, ya. Siapa tahu dia sholat di saat kita nggak tahu, dan itu banyak, ya. Fasalli li rabbika wanhar. Seperti wanhar, menyembelihlah, ya. Wanhar, nahar, dari kata ini, nahar ini urat nyawa yang ada di leher. Wanhar, maka sembelihlah, berarti putuskanlah nyawa
hewan yang engkau hendak korbankan. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya siapapun yang syani'ak. Apa arti syani'ak? Ay aduwaka wa mubghidak. Aduwak wa mubghidak. Dua loh. Musuhmu dan orang yang murka dan marah kepadamu, hatermu. Jadi siapa saja yang memusuhi Nabi, membenci Nabi dan pewaris para Nabi, sama itu. Huwal abtar. Apa arti abtar? Al-haqir, al-dhalil, yang hina. Mereka lah yang hina, ya. Al-mufrad al-wahid, al-mufrid al-wahid al-awil ladzi la khaira fih, yang tidak ada kebaikan di dalamnya, itu abtar. Abtar itu juga bisa berarti aqta, ya, terputus, yani quti'at anhul barakah, keberkahan hilang darinya. Baik. Jadi ayat ini ayat jaminan kepada Rasulullah SAW bahwa beliau dijaga selalu. Atas dasar itulah banyak para masyayikh kita mengijazahkan murid-muridnya melazimkan baca inna a'tayna al-kautsar setiap hari dengan bilangan tertentu untuk menjaga diri dan memahami ma'rifatul haud, ma'rifatul kautsar, mengetahui salah satu aset baginda Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, ma'rifatul ubudiyah, mengenal kewajiban berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah berapa tuh? Tadi surat, kelebihannya di surat Isra, surat An-Najm, terus surat Al-Maidah tentang makar, terus surat At-Taubah, ya. Nah, sekarang surat Al-Kautsar. Setelah ini beliau menyebutkan kelebihan yang lain, kelebihan Nabi yang lain, yaitu Al-Hijr ayat 87 mengenai sab'ul mathani. Yaqulu Rabbuna tabaraka wa ta'ala wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Sungguh kami telah memberikan kepadamu sab'an, tujuh kalimat yang mathani, yang diulang-ulang, wal Qur'anal azim, dan Quran yang agung. Nah, ini di sini banyak ulama kita berbeda pendapat. Apa itu sab'ul mathani? As-suwar at-tiwal awal, surat-surat yang panjang, yang bagian-bagian awal, Al-Baqarah, Al-Imran, apalagi Al-Nisa, Al-Maidah, dan lain-lain. Ini disebut sab'ul mathani menurut sebagian ulama. Wal Qur'anul azim, Ummul Qur'an. Ini penambahan pertama, ya. Ada juga yang mengatakan sebaliknya, as-sab'ul mathani huwa Ummul Qur'an. Sab'ul mathani itulah Al-Qur'an, Al-Fatihah. Wa ana akhtar hadzal qaul, ya, saya memilih pandangan yang ini, bahwa as-sab'ul mathani itulah surat Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab, ya. Wa qila summiyat Ummul Qur'an mathaniya li'annaha tusanna fi kulli raq'atin. Kenapa disebut Ummul Qur'an itu, Al-Fatihah itu mathani? Mathani ini kan yang diulang-ulang. Li'annaha tusanna fi kulli raq'ah, dibaca setelah takbir, yaitu kedua, dan diulang di setiap rakaat. Wa qila bal Allah tabaraka taala istasnahu li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mathani itu ada juga arti lainnya, istisna, pengecualian. Ini orang ahli bahasa Arab betul-betul kaya, ya. Ya. Tusanna dibaca yang kedua setelah takbir dan diulang setiap rakaat. Lalu yang kedua maknanya istasnallahu tabaraka taala al-mathaniya, yani al-ummul kitab li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah mengecualikan, tidak ada nabi yang dapat surat Al-Fatihah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya sudah ada beberapa kajian tentang shalawatullah ala Nabi Muhammad. Salah satu bentuknya adalah Al-Fatihah, ya. Ngayal nggak tuh? Ngayal, ya, selamat berkhayal. Waddakharaha lahu duna sairil anbiya. Allah simpan Al-Fatihah itu tidak diberikan kepada nabi manapun. Dan kita sudah pernah menyebutkan bahwa Al-Fatihah langsung dijemput di mana? Arasy.
Maka ada dua nuzul pada Quran, nuzul arsyiyah, ada nuzul ardiyah. Nuzul arsyiyah itu nubuat, itu kenabian Nabi Muhammad SAW, itu makom tertingginya. Ada nuzul ardiyah, diturunkan oleh Sayyidina Jibril dan jadikan syariat dan dibaca di dalam sholat. Nah, makanya ada satu ayat, dua ayat, beberapa surat diturunkan aktsar min marrah, diturunkan lebih dari sekali. Jadi ada beberapa ayat diturunkan lebih dari sekali. Udah turun lagi, udah turun lagi. Nah, salah satunya Al-Fatihah. Ada lagi ayat yang tidak pernah diturunkan sebelumnya, ayat kursi dan amanah Rasul sampai akhir. Nah, ini pegangan-pegangan kita ya. Dan di kitab maksurat kita ada Al-Wirdul Latif dibaca ba'da subuh ya. Masih diamalkan nggak? Ya, mulai diamalkan ya. Nikmat kok, asik ngamalnya. Baik. Sab'ul mathani juga berarti yang lain. Apa artinya? Akramnaka bi sab'i karamat. Kami memuliakan engkau hai Muhammad dengan 7 kemuliaan, karamat. Jadi keramat itu bahasa Arab, bukan bahasa Betawi, bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Jawa. Itu bahasa Arab, arti kemurahan Allah. Karam itu artinya kemurahan. Maka Al-Karim maknanya apa? Allah Maha Pemurah, bukan Maha Mulia. Kalau mulia cukup Al-Aziz, Al-Jalal, Jalil, Majid ya. Kalau Al-Karim, jadi kalau ada yang penerjemah di sini silakan mulai diganti, dibiasakan. Al-Karim artinya yang Maha Pemurah, itu lebih afdal ya. Itu jugalah kenapa disebut di dalam hadis menghormati tamu, menghormati tetangga menggunakan kalimat yukrim, fal yukrim dhaifa, fal yukrim jarah. Maka dengan kemurahanmu muliakan tamu, muliakan teman, muliakan tetangga. Kalau nggak ada kemurahan sulit, ego. Nah, Nurul Karam ini yang kemudian Allah cabut di banyak tempat hari ini. Dan Jakarta sudah mulai, kita lihat orang udah mulai individu. Bahkan di pinggir-pinggir, di komplek-komplek sudah mulai begitu. Ini menyedihkan ya. Nah, maka dengan adanya masak-masak tadi pagi sampai sekarang yang belum selesai, udah selesai ya. Kayaknya mulai ngantuk-ngantuk nih. Ya, yang nggak ikut masak doain keberkahan aja untuk yang masak ya. Termasuk yang nyediain kambingnya. Kita bukan makan kambing loh Bu, makan daging kambing. Makan kambing haram ya. Harus disembelih dulu. 7 karamat, 7 kemurahan Allah. Pertama al-huda, hidayah. Yang kedua nubuwah, ketiga rahmah, keempat syafa'ah, walayah, perlindungan, wa ta'zim, keagungan, wa sakinah, ketenangan. Tapi ini masih tafsir ya, ini tafsir. Wa anzalna ilaika adz-dzikra ya, dan kami menurunkan kepada engkau adz-dzikra, peringatan, itu Al-Qur'an, litubayyina linnas, agar engkau menjelaskan kepada mereka manusia ma nuzzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka, wa la'allahum yatafakkarun, agar mereka bertafakkur ya. Ayat ini sering banyak orang keliru, dikira tafakkurnya fi ayatillah. Akhirnya banyak mengatakan ayo tafakkur Quran, padahal di Quran afala yatadabbaruna al-Quran. Jadi tafakkur kepada alam, tadabbur kepada sifat kalam, yaitu kalamullah. Allah tidak dapat difikirkan, maka jangan coba mentafakuri Allah, hatta sifatnya. Hatta sifatnya nggak sanggup kita tafakuri, nggak sanggup akal, hanya dapat dizikirkan dan dima'rifatkan. Jadi pelan-pelan kita ganti istilah-istilah seperti ini ya. Tadabbur Quran yang benar, bukan tafakur Quran. Kalau di luar sana masih ada ustadz mengenai itu, ya kita maklumi, mungkin sudah kebiasaan. Baik. Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Kita tinggalkan bab yang tema tentang sab'ul mathani, sekarang masuk ke bab pembahasan tentang Nabi Muhammad SAW dalam surat Saba ayat 28.
Saba ayat 28. Tolong diingat-ingat. Dalam surat Saba ayat 28 disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus kafatan linnas, semua manusia, basyira wa nadhira, ya. Sebagai basyir, apa arti basyir? Pemberi kabar gembira, wa nadhir. Maka basyir itu nama nabi, nazir itu nama nabi, ya. Jadi basyir, kalau baca di Dalail ada nggak basyir nadhir? Ada, ya. Lalu dalam surat Al-A'raf, jadi ayat yang menyebutkan bahwa Nabi diutus ke semua umat, ini surat Saba ayat 28. Yang kedua surah Al-A'raf 158. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Katakan wahai manusia, inni, sesungguhnya aku Rasulullah, adalah Rasul Allah, ilaikum, kepada kamu, jami'a, semuanya. Nah, yang di depan saya manusia nggak? Kalau ada orang yang sekarang tidak beragama Islam, dia manusia, maka Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Meskipun dia tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW. Kita disebut ummatul ijabah. Jadi umat terbagi dua. Umat yang telah menjawab, ummatul ijabah. Mereka disebut ummatul dakwah, umat yang perlu didakwahi. Kita juga masih perlu didakwahi sebenarnya. Lalu kenapa Nabi pakai bahasa Arab? Kenapa nggak pakai semua bahasa? Karena Nabi lahir di negeri Arab dan bangsa Arab. Nah, ini dalilnya surat Ibrahim ayat 4. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumih. Tidaklah kami utus seorang rasul kecuali pakai bahasa kaumnya. Kaumnya Nabi Muhammad apa? Sukunya Nabi Muhammad apa? Arab. Itu sebabnya Nabi nggak ngomong pakai bahasa Jawa, nggak pakai kulo. Kenapa nggak pakai bahasa Minang, Bu, ya kan? Denai, Ambo, nggak menggunakan bahasa itu, tapi bahasa kaumnya. Tentu Allah memilih bahasa Arab, ada asrarnya, dan kita bahas di bagian yang lain, ya. Fakhassahum biqaumihim wa ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ilal khalqi kaffah. Kama qala alaihi salam bu'ithu ilal ahmar wal aswad. Ini hadis Tabarani, hadisnya hasan. Aku diutus kepada al-ahmar wal aswad, yang kulitnya terang kemerah-merahan, ataupun yang aswad, yang hitam, yang sawo mateng. Sawo mateng, ya, kebangetan, ya. Tuh lama-lama dia sawo mateng tuh. Ya. Tuh ahmar dia kan. Lama-lama di sini jadi aswad deh. Jadi jangan heran, ada Habib nanti mukanya muka Sunda, muka Jawa, muka Betawi, itu biasa aja. Ada Habib nanti kulitnya hitam atau kulitnya sawo mateng, hidungnya udah gak mancung lagi, nggak ngaruh. Yang penting dia punya nasab dan nasabnya terjaga. Dan sebaliknya, ada orang hidungnya mancung, mukanya Arabik, ya, mukanya muka Arab gitu, ya. Muka Arab atau muka onta itu beda lagi tuh. Mukanya muka Arab, belum tentu dia seorang Habib. Tinggal kita buktiin pakai nasab, ya. Dan kita kalau boleh narsis, kita mesti menghormati Arab. Kenapa? Nabiyuna Arabi, Nabi kita orang Arab, ya. Jadi antum nggak seneng nih ada orang Arab agak berulah, itu urusan personal dia, oknum. Nah, kita gunakan kata oknum, ya, biar aman, ya. Tapi kita nggak pernah membenci Arab, karena kita sholat pakai bahasa Arab, baca Qurannya Arab, doa juga banyakkan Arab. Ganti topik. Ini kelebihan Nabi diutus ke semua umat. Sekarang pertanyaannya belum dibahas di situ. Nabi diutus nggak ke jin? Diutus nggak ke jin? Nggak dibahas di sini. Gimana?
Diutus nggak ke jin? Nanti PR ya baca surah Al-Jin ya. Nanti ketahuan Nabi diutus nggak ke jin ya. Tema berikutnya, dulu pernah ada, ini asbab nuzul ayat ya, salah satunya. Sayyidina Umar itu datang kepada Rasulullah lalu mengatakan, ya Rasulullah, engkaulah orang yang paling aku cintai setelah diriku. Hadis ini sahih. Maka Nabi membacakan ayat ini, An-Nabi aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu lebih utama, lebih aula, lebih mulia, lebih prioritas terhadap orang beriman daripada dirinya sendiri. Jadi kita nggak boleh bilang, ya Rasulullah, aku lebih mencintai engkau daripada semuanya kecuali diriku. Nah, ini gagal dia gagal. Tapi nggak masalah, itu ma'rifat Umar sebelum diajari Nabi SAW. Lalu Nabi mengajari Sayyidina Umar, dan Umar merevisi kalamnya. Jadi orang salah tuh nggak apa-apa, yang penting mau insaf. Umar insaf nggak? Insaf. Lalu Umar mengatakan, ya Rasulullah, engkaulah orang yang paling aku cintai, bahkan lebih aku cinta daripada diriku. Dalam hadis yang kita sering dengar, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min apa dulu, nafsihi apa waladihi dulu? Min malihi wa waladihi. Itu ada beberapa riwayat ya, dari hartanya, dari orang tuanya, dari anak-anaknya, wan nasi ajma'in, dan semua manusia. Apalagi baru cuma tahabub-tahabuban ya, senang-senang. Belum. Jadi Nabi membuat sebuah kaidah, kamu tidak sempurna imanmu sampai aku lebih engkau cintai. Kalau senang cinta kepada makhluk, kita senang nggak ngubungin dia, ngasih kabar dia, kirim doa kepadanya. Antum cinta orang tua, kirim doa nggak ke orang tua? Cinta kepada guru, kirim doa nggak kepada guru? Kalau gurunya masih hidup, jangan hanya doa, ya, kirim hadiah lah, ya, kirim makanan, kirim materi, apa yang bisa kita bantu kita kirim untuk guru. Guru nggak butuh itu, kita yang butuh doanya, kita butuh ridhonya dia. Allah akan melihat kolbu para aulianya. Jika aulia ini senang kepada seorang hamba, Allah akan senang. Itulah aqrabut turuqi ilallah. Itulah thariqat tercepat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat cinta kekasih Allah. Dapat cinta kekasih Allah. Untuk mendapatkan cinta someone aja rumit kan? Perlu berkorban nggak? Masa cinta kepada Allah, Rasulnya nggak ada korbannya? Mesti korban, ya. Gimana bahasa Arabnya, Ustaz Falah? Apa? Al-hubbu udhiyah, gitu ya? Cinta itu pengorbanan. Ini gombal. Saya pernah juga membahas Syekh Al-Buti dalam kitab Fiqhus Sirah. Ini kitab sudah diterjemah, alhamdulillah ada banyak terjemahannya hari ini, dan bagus-bagus terjemahannya. Fiqhus Sirah Syekh Muhammad Sa'i Ramadan Al-Buti di bagian masalah ayat ini dan surat Ali Imran ayat 31 ya, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Apa pembahasan beliau? Cinta kepada Nabi itu apakah cinta dalam pengertian ittiba amrihi, mengikuti perintahnya saja, atau ada hubbun tabi'i, cinta tabi'i, cinta yang sifatnya fisik, cinta rambutnya, cinta peninggalannya, tabarruk dengan asarnya, tabarruk dengan peninggalan-peninggalannya. Itu gimana? Nah, beliau mengkritisi di situ Syekh Albani yang mengatakan syirik atau bid'ah tabarruk karena cintanya nggak benar. Bagi Albani, cinta Nabi itu ikut ajarannya. Mencintai asar Nabi itu juga ajaran Nabi. Bagi Albani nggak masuk. Dari mana kita tahu? Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Ummu Salamah ketika sakit, dia ambil rambut Nabi terus dicelupin ke air lalu dia selawat.
Allahumma salli ala habibi, Allahumma salli ala Muhammad. Ini sunnah. Jadi antum nanti kalau ada event dikeluarkan rambut Nabi, dikeluarkan nih, ambil air 1 gelas atau pakai botol, celupkan itu salawat ke Nabi. Itu sebenarnya caranya. Kalau nggak cium, gitu ya. Jangan main doang, itu biasa itu ya. Ambil, minta izin, dicelupkan. Cari event-event yang pas ya, supaya dapat keberkahannya. Itu istri Nabi. Imam Ahmad bin Hanbal hidup 2 abad setelah Nabi. Beliau wafat 241 Hijriah. Nabi wafat tahun 11 Hijriah. Oke, ada 2 abad, 230-an tahun. Ketika beliau sakit, beliau dapat 1 rambut Nabi, dicelup. Ketika sakit, dicelup, baca sholawat dan minum. Gimana? Imam salaf loh ya, katanya manhaj salaf nggak ada begitu, bid'ah ya. Baik, bismillah. Nah, ini yang menarik lagi nih. Wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istrinya adalah ibunda mereka. Jadi istrinya Rasulullah adalah apa? Ibunya. Nah, di dalam kitab Imam Sya'rani ada satu adab. Jika guru kita punya istri, walaupun secara fikih boleh menikahinya setelah dia wafat, tapi kita sebaiknya tidak menikahi ya. Kecuali antum diwasiatkan gurunya, kalau aneh mati ente nikahin istri aneh gitu, itu berarti ngamal wasiat. Cuma adab yang ditulis Imam Sya'rani mamnu ya, tapi mamnu'nya mamnu'ul adab, bukan mamnu' haram litahrim, secara adab aja. Apa alasannya? Coba lihat. Hunna fil hurmati kal ummahat. Ada yang terpikir oleh saya sudah lama, jika istri Nabi disebut ummahatul mu'minin, ummul mu'minin, betul nggak? Ibu orang beriman. Nabi siapa dong? Abul Mu'minin. Pinter nih hari ini nih. Di kitab sholawat ditulis al-ab al-akbar, yang sering dibaca sama teman-teman. Maulid Habsyi apa? Ya, yang dia Maulid Habsyi ya, itu ada terus al-ab al-akbar, bapak agung, ayahanda agung. Maka ketika bersolawat assalamu alayka ya abati ya Rasulullah, bukanlah bid'ah, itu boleh, karena Rasulullah menyebut dirinya, Rasulullah mensirkan itu dalam kalam istrinya, istri-istrinya, ummahatul mu'minin ya. Tapi jangan sebut bapak nasab, kita nggak pantas, kita bukan, kecuali antum Habib, boleh nyebut Rasulullah abati, karena kakek itu juga disebut ayahanda. Nah, jadi makna yang kita maksud adalah abur ruh, bapak, atau abul iman, abul mu'minin. Nah, yang lagi ya, harrama nikahahunna alaihim ba'dahu takrimatan lahu wa khususiyah li'annahunna lahu azwajun fil akhirah. Kenapa diharamkan? Karena memuliakan beliau Nabi Muhammad SAW, dan mereka itu, para istri-istri Rasulullah itu juga istrinya di surga. Nah, meskipun Sayyidah Aisyah masih muda, nggak ada yang berani lirik. Makanya beliau pakai tutup terus kan, bukan niqab tapi pakai satir. Kemana-mana beliau kemudian harus dikasih satir. Tentu itu Rasulullah, bukan istri guru, bukan istri ustadz, istri mursyid ya. Itu lain cerita. Saya punya guru dulu, namanya, nggak usah sebutin namanya, ntar antum cari-cari orangnya ya. Jadi beliau bukan meninggal, cerai. Lalu sahabat saya menikahi istrinya. Ngamuklah kawan-kawan di surau. Istrinya guru kan ibunda kita katanya. Waktu itu saya belum paham, kita masih fikih pemahamannya. Lo nggak apa-apa lah, di fikih boleh-boleh aja gitu. Ya, secara fikih nggak ada masalah, cuma hanya secara adab. Ya. Qila fadluhu
Nah, di ayat terakhir yang beliau sebutkan, An-Nisa ayat 113. Nah, ini kelebihan Rasulullah, atau boleh disebut juga manaqibnya Rasulullah lah ya. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Kalimat belakangnya fadlullah. Jadi Nabi itu diberikan fadl, keutamaan oleh Allah yang azim. Azim jarang sekali digunakan kecuali untuk hal-hal yang spesial. Wa huwa rabbul arsyil azim, arasy yang azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau akhlaknya azim. Dan juga fadlullahi 'alaika azim. Nah, azim juga nama Nabi SAW dan juga nama Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang azim dari pemberian Allah? Fadluhul azim bin nubuwah. Yang besar Allah berikan kepada Nabi adalah nubuatnya, bukan hanya risalah, tapi nubuatnya. Wa qila bima sabaqa lahu fil azal. Ada juga yang mengatakan kelebihan yang Allah berikan kepadanya sejak azali. Jadi beda beliau ya, secara azali juga sudah beda. Wa asyara al-Wasiti ila annaha isyaratun lihtimali ar-ru'yati allati lam yahtamilha Musa sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Wasiti mengatakan fadlullahil azim pada Nabi Muhammad SAW yaitu ru'yatullah, yang mana ru'yatullah, memandang Allah, tidak diberikan kepada Sayyidina Musa. Jadi antum cukup melihat Nabi Muhammad. Tuba liman ra'ani. Kenapa? Melihat Nabi, berarti nanti antum akan melihat ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna hadis. Hadisnya riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan imam-imam yang lain, tuba liman ra'ani. Sungguh beruntung orang-orang yang melihatku, dan yang melihat orang yang pernah melihatku, atau yang melihat orang yang pernah sampai akhir zaman. Disebut al-musalsal bir-ru'yah. Dan ru'yah menurut ahli hadis melihat guru. Ru'yah menurut ahli tasawuf melihat nur Nabi Muhammad SAW, manaman aw yaqzatan, baik dalam keadaan tidur ataupun jaga. Mimpi itu teman-teman, bagi wali sama aja, mau jaga atau mimpi bagi dia sama. Kita untuk melihat Nabi mesti mimpi dulu, kalau wali enggak. Makanya Nabi mengatakan man ra'ani fil manam fasayarani yaqza, itu wali. Siapa yang melihatku dalam mimpi akan melihatku di dalam tidur. Dalam keadaan jaga. Fil yaqza. Ini kayaknya mulai loading nih. Mulai mau makan kambing nih kayaknya. Fasayarani yaqza, akan melihatku dalam jaga. Dan kalimat yang digunakan yara. Belakangan ulama meneliti kata ra'a yara. Boleh ditulis Bu ya. Yara dan nazara. Ra'a dan nazara. Ra'a, canggih Bu ya megang spidolnya, ya kan? Ya. Yara ada dua masdarnya, ru'yan dan ru'yatan. Di samping aja Bu ya. Oke. Ru'yan, bawahnya aja langsung bawahnya. Oke. Ru'yatan. Grogi Bu ya. Dicelek Syakira. Tayyib, jazakallah khair. Ya. Ada yang ketiga. Enggak, ini cukup dah, cukup itu. Ra'yan ya. Kita yang ketiga kita nggak pakai. Untuk konteks ini kita pakai cuma dua. Man ra'a, siapa yang memandang. Apa beda memandang dengan nazara? Kalau nazara bisa diartikan memandang bi'ainil basar, dengan mata ini. Ra'a juga bisa bi'ainil basar, tapi ra'a juga bisa dengan pandangan bil basar la bil ain, atau bil basirah la bil ain, dengan sifat basarnya atau basirah yang di kolbu, tapi nggak pakai ini mata. Disebut mimpi. Jadi antum sekarang nih mengatakan lihat Nabi, bukan nazartu ila Rasulullah, enggak, keliru. Ra'aitu. Karena secara fisik Rasulullah sudah wafat. Maka jika antum melihat mata terbuka tapi nur di kolbu karena kuat
Allah izinkan memandang Rasulullah SAW. Inilah yang terjadi pada Habib Omar, ini yang terjadi pada Abul Abbas Al-Mursi. Maulana Imam Khalid, Mujaddid Tariqat Naqsyabandiyah, disebut kemudian Khalidiyah, punya murid namanya Ismail An-Narani. Ya, Ismail An-Narani ini, kata Imam Khalid, makom saya separuh udah ada sama dia. Separuh itu apa? Ismail An-Narani, beliau biasa wali ini gosipin wali, tapi gosipnya seru. Coba gosipnya para wali. Ibn Arabi cuma beberapa kali ketemu Nabi, ember di kitab, disebut di kitab khusus, disebut di Al-Futuhat. Saya setiap saat melihat Nabi dan saya tidak ember. Saya laporlah kalam itu kepada guru kita, salah satu mursyid kita di Syaziliyah juga ya. Beliau juga punya sanad Naqsyabandiyah, tapi beliau lebih kita kenal dengan Syaziliyahnya, Syekh Abdul Rahab Nazari. Itu dia kata, itu juga ember kata. Kenapa dia ngomong? Kenapa dia ngomong? Saya tiap saat ketemu Nabi dan saya nggak ember, itu juga ember. Jadi wali-wali ini emang keceplos, itu biasa. Dan wali sama wali biasa saling ngomongin, begitu omongannya, ya. Tapi berkualitas, nggak kayak sekarang, nggak ngerti komentar, ya, nggak pernah ketemu Nabi, anti sama ru'yatun Nabi. Antum kalau nggak pernah ketemu Nabi, minta kepada Allah jangan batalkan dan jangan tolak kalau ada orang ketemu Rasulullah SAW. Jangan begitu, ya. Saya sudah 70 tahun bertarekat, nggak pernah ketemu Nabi. Lah ente terhijab. Ada orang anak kecil udah ketemu Nabi banyak kok. Saya ketemu bocah-bocah kecil, mimpi ketemu Rasulullah, ngelapor sama kita. Ya, anak kecil. Kok anak kecil bisa cerita begitu? Disebutkan sama kayak di Syama'il Tirmizi. Ada kok. Karena anak kecil kan belum terhijab. Kita hijabnya sudah banyak, hijab dosa, hijab meremehkan orang, merendahkan orang. Coba deh tasdik. Gak lama antum lihat Nabi. Tasdik aja dulu, percaya deh. Minimal sebelum mati lah, sebelum sakaratul maut. Ya, insya Allah. Ya. Jadi kan ro'a ini bisa melihat dengan mata ini, bisa melihat dengan kesadaran basirah, ya. Ro'a bil basar atau ro'a bil basirah, dua-duanya. Basar pakai mata sadar atau basirah. Jadi sejak sore ini kalau ada dengar orang ketemu Nabi, lihat Nabi lagi jaga, jangan heran. Hanya dia mungkin yang lihat, yang lain nggak lihat. Kan basirahnya dia. Basirah artinya apa? Mata batinnya. Mungkin mata batin kita nggak lihat. Sama-sama duduk, dia lihat, kita nggak lihat. Gitu ya. Allahumma arzuqna ru'yataka wa ru'yata nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikan kami keindahan, kelezatan memandangmu dan memandang kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar ya. Baik teman-teman, sahabat-sahabat Allah, nanti setelah ini kita akan kambingnya kapan? Maghrib, sebelum maghrib. Oh gitu, keburu dingin ya, pada ingetin lagi. Insya Allah setelah ini di pertemuan berikutnya kita akan mengkaji tentang ciri-ciri fisik Nabi dan ciri-ciri non fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ungkapan bahasa Arabnya agak rumit-rumit, orang Arab aja kadang nggak paham, maka nanti pelan-pelan bacanya. Ya. Insya Allah ya, insya Allah nanti kita baca dan nanti akan berkaitan itu dengan masa Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa nas'alullaha yarzuqna hubbahu wa hubba ma yuhibbu wa ja'al lana al-amal alladhi yuballighuna ila hubbik. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azannya pakai ini aja tuh, kayaknya udah soak itu. Itu kenapa tuh Pak Sam? Pak Sam ada Pak Sam? Baterainya?